hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Majenang beserta para pengurusnya, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Majenang beserta para pengurusnya, yang saya hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Jenang Utara Desa Jenang Kecamatan Majenang beserta para pengurusnya, sesepuh bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus, para ketua RW, ketua RT, sedusun Pisangan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir memenuhi undangan dalam acara Gebyar Musyawarah Ranting Muhammadiyah Jenang Utara yang bertempat di Masjid Al-Hidayah. Semoga kehadiran kita di sini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita, dan tentunya untuk masyarakat secara luas. Karena sebaik-baik manusia ini ketika kita dikasih kesempatan, dikasih umur yang panjang, banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ranting Muhammadiyah Jenang Utara yang sudah mengundang saya selaku pribadi maupun selaku Kepala Desa Jenang, dan tentu saya memberikan apresiasi bahwasanya Ranting Jenang Utara Muhammadiyah ini sudah banyak memberikan kontribusi kepada warga masyarakat Desa Jenang. Tidak hanya warga Muhammadiyah saja, tetapi Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah yang di dalamnya ada pendidikan. Tentu saya merasa bersyukur bahwa dengan hadirnya Muhammadiyah di Desa Jenang ini, kita tadi sama-sama menyaksikan putra-putri kita, mungkin yang sepuh ini, mereka adalah cucu-cucu kita yang kelak entah 10-20 tahun yang akan datang, mereka lah yang nantinya akan tampil, apakah nanti di pemerintahan, apakah mereka tampil sebagai ustadz, sebagai pendakwah, atau sebagai pengusaha. Tentu dengan hadirnya Muhammadiyah di dalam bidang pendidikan ini, kita merasa bahwa sebagai orang tua punya tanggung jawab besar. Generasi yang akan datang mau dicetak seperti apa, itu tergantung orang tua. Anak-anak ini sebagai, kalau diibaratkan kertas putih, mau ditulis, dicoret-coret dengan tulisan yang tidak jelas, mau ditulis dengan kata-kata yang indah, atau dibuat tulis dengan gambar yang menakutkan, ini tentunya bagaimana
kita selaku orang tua. Maka di sini penting sekali peran kita selaku orang tua, selaku tokoh masyarakat, selaku pemerintah untuk bersama-sama. Bahwa lembaga Muhammadiyah ini tentu punya tanggung jawab bagaimana ke depan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang unggul, generasi yang berakhlakul karimah, tidak hanya sekedar cerdas, tetapi punya attitude, punya akhlak yang baik. Kita sering melihat baik di medsos, di televisi, bahwa pelaku tindak pidana, tindak kriminal, baik korupsi maupun yang lain, ternyata banyak orang-orang yang pintar. Ada yang bergelar insinyur, profesor, doktor. Kita prihatin, kenapa? Justru orang-orang pintar ini kejahatannya jauh lebih dahsyat. Kalau orang yang mungkin pendidikannya rendah, nyolong ayam, negor gedang, itu urusannya perut. Tapi kalau orang-orang yang pintar ini mungkin sudah hitungannya bukan miliar lagi, T. Iya. Nah, ini jangan sampai hal yang demikian ini kita biarkan. Sebagai warga Muhammadiyah tentu punya tanggung jawab bagaimana ke depan nantinya ketika mereka yang mungkin karena faktor usia harus alih generasi yang unggul yang nantinya akan memimpin negara ini. Di bidang ekonomi, mudah-mudahan nanti ekonominya juga menerapkan syariah Islam. Di bidang pendidikannya juga pendidikan yang di dalamnya mengedepankan nilai-nilai Islami. Di dalam perpolitikannya juga politik yang tidak menghalalkan segala cara. Nah, maka dari itu sekali lagi saya sebagai pemerintah Desa Jenang juga mengajak, mari kita bekerja sama di dalam mengantarkan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang unggul. Kemudian yang kedua, ini karena ini sudah masuk tahun politik. Kemarin saya juga baru ngopi bareng dengan Kapolres, di kepala desa Jenang se-ex distrik Majenang ini di Desa Padangsari. Pesan beliau dari Kapolres ini untuk sama-sama menciptakan kondusivitas, suasana yang damai, suasana aman, nyaman di dalam pesta demokrasi ini. Beda pilihan jangan sampai menjadikan perpecahan, jangan sampai menimbulkan kerawanan. Karena setiap warga masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk menentukan pilihannya. Tentunya saya selaku Kepala Desa Jenang juga memohon, Desa Jenang harus aman, Desa Jenang harus nyaman, Desa Jenang harus kondusif. Tentu tidak lepas bahwa aman, nyaman, kondusif ini harus ada peran aktif, peran serta dari semua tokoh masyarakat, dari para ustadz, para alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita semua sepakat bahwa di dalam pemilu yang akan datang 14 Februari tahun 2024 ini kita harus menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan mudah-mudahan kita mendoakan bahwa pemimpin yang akan datang dengan proses yang baik, kondisi yang aman, nyaman ini akan
terpilih akan melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjadi harapan kita semua, yang bisa memperbaiki kondisi bangsa dan negara ini. Selanjutnya, ini juga sudah memasuki mau musim hujan. Ini sebetulnya kita sudah diberi warning. Ini barangkali mungkin di Dai Luhur sudah hujan, di Wanarja hujan. Ini di Kecamatan Majenang belum. Nah, ini tentunya kita waspada. Sing gendenge pada melorot ya tulung. Mumpung urung udah dibenerakan. Sing pecah diganti. Iya. Aja masih udan bocor bingung kasurnya setelas. Nah, itu seperti itu. Kemudian saya juga pesen, ini sampah ada di mana-mana. Selokan, kalenan, kali, ini bukan tempat pembuangan sampah, ya, Pak Bu, ya? Iya. Saya prihatin kemarin saya jalan-jalan ke Muara di sana, saya berhenti di pintu itu luar biasa. Di situ sampah plastik luar biasa di situ. Coba bayangkan kalau rumah bapak-bapak atau ibu-ibu ada di situ, perasaannya seperti apa? Pasti marah, pasti mangkal, Bu, iya. Maka kita juga berpikir, dimulai dari kita untuk berkomitmen, saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya harus membuang sampah di tempatnya. Dan kebetulan kemarin di peringatan HUT RI yang ke-78 juga Desa Jenang melaksanakan kegiatan, salah satu yang untuk menanggulangi sampah adalah lomba inovasi dari sampah. Yang kedua, saya juga mengajak, ayo kita sama-sama membuat gerakan bank sampah. Barangkali ini nanti Muhammadiyah juga punya semangat untuk membuat bank sampah yang lahir dari Muhammadiyah dan mudah-mudahan menjadi pionir. Tentu nanti pemerintah Desa Jenang, kalau memang nanti dari Muhammadiyah siap, kami pun siap memfasilitasi. Ya, misalkan ini nanti butuh kendaraan untuk roda 3, kami tentunya siap anggarkan. Jangan sampai kami siapkan tapi nggak ada yang mengoperasikan. Jadi yang terpenting ini ada kemauan dulu. Kemarin saya koordinasi dengan Kepala UPT DLH, silahkan untuk Desa Jenang tidak usah membayar kontribusi ke DLH. Silahkan oleh masyarakat dikelola secara mandiri. Kalau biasa misalkan bapak-bapak satu rumah itu ditarik 15.000, silahkan. Kalau mungkin nanti dari warga Muhammadiyah atau mungkin di lingkungannya, wis lah, siki sedusun dikelola dewek. Yang penting data nanti diserahkan ke desa. Kemudian nanti saya koordinasi dengan DLH bahwa di wilayah Pisangan misalkan ini ada 200 kakak akan dikelola sendiri. Silahkan monggo. Ini juga bisa nantinya itu menyerap tenaga kerja. Dan kalau itu dikelola dengan baik, tentu ini juga akan menghasilkan. Nah, ini kami pemerintah Desa Jenang juga nantinya akan memfasilitasi, dan mudah-mudahan dengan kesadaran yang dimulai dari diri kita ini, Desa Jenang juga nantinya akan menjadi desa yang bisa menjadi contoh dari kegiatan sampah, kemudian pendidikan, dan yang lain. Nah, tentunya tidak bisa lepas bahwa keterlibatan, partisipasi dari semua pihak ini sangat dibutuhkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
tentu sekali lagi sebagai Kepala Desa Jenang, saya tentunya juga mendoakan mudah-mudahan dengan adanya Gebyar Musyawarah Ranting Jenang Utara ini tentunya nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti terpilih pimpinan ranting Jenang Utara ini, sehingga tadi disampaikan oleh Bapak Yowaryono ini bahwa ke depan harus lebih baik, karena kita pun punya semangat yang sama, Desa Jenang ke depan harus lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan semangat ini tentunya harus senantiasa tanamkan pada diri kita, supaya apa? Supaya kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang merugi. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.